Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bu Retno ya. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan 6B SD Negeri Teluan 1. Oke, yang masih ngantuk-ngantuk, yang belum mandi, yang belum siap-siap untuk belajar, silakan siap-siap dulu. Ya, walaupun belajar di rumah tetap dong harus mandi, harus pakaiannya rapi juga, disimak dengan konsentrasi gitu ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita mau belajar tentang IPA ya, IPA materi pelestarian hewan. Nah, bisa dilihat backgroundnya di sini ya, banyak tanaman-tanamannya, ada hewan-hewannya. Nah, ini adalah merupakan salah satu anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada negara kita ya. Negara kita itu begitu kayanya, begitu indahnya dengan segala kekayaan alamnya ya, baik yang dari tumbuhan, hewan maupun hasil-hasil tambang-tambang lainnya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mempunyai beraneka ragam yang namanya hewan, dan bahkan hewan-hewan ini juga hanya ada di Indonesia. Tanamannya pun juga dengan keindahan hutannya, lautnya yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, terus banyaknya juga manusia yang juga ada, maka kegiatan manusia pun juga akan semakin banyak dan beragam. Nah, tapi ada sisi buruknya, ternyata ini juga berdampak terhadap alamnya kita. Nah, ini adalah beberapa kegiatan manusia yang bisa membuat kekayaan alam kita, baik itu dari hewan maupun tumbuhan itu yang berkurang atau dia jumlahnya jadi tidak sebanyak yang dulu lagi. Bahkan kita generasi-generasi sekarang saja kayaknya hanya bisa melihat fotonya kayak gitu lewat Google atau lewat internet yang lain atau lewat website yang lain, hanya bisa melihat fotonya, tidak bisa melihat oh ini loh yang namanya hewan ini, oh ini loh yang hewan ini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kegiatan manusia yang bisa berdampak terhadap kelestarian alamnya kita ya. Ada penebangan hutan, kegiatan pabrik yang asapnya Masya Allah, asapnya banyak, polusinya otomatis banyak, juga akan berdampak kepada kelestarian alamnya Indonesia. Banyak yang masih buang sampah sembarangan, terus ada pembakaran hutan ya, dengan sengaja mereka membakar hutan untuk membuka lahan, nah seperti itu. Nah, ini ada yang masih menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kayak gitu, dan masih ada banyak yang menyelundupkan hewan-hewan yang memang dilindungi oleh pemerintah. Nah, karena memang dia termasuk hewan langka, tapi sengaja diselundupkan atau sengaja dipelihara tanpa izin. Nah, itu masih banyak sekali. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan hewan dan tumbuhan langka ya? Jadi dari kegiatan manusia tadi juga berdampak kepada hewan dan tumbuhan. Karena apa? Ketika kita merusak lahan, misalkan hutan kita rusak, dibakar untuk digunakan untuk membuka lahan kelapa sawit. Nah, itu berdampaknya apa? Kita merusak habitatnya. Ketika habitatnya sudah rusak ya, secara otomatis dia nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah, dia bisa nggak mencari makan dan lain sebagainya? Nggak bisa. Seperti kamu juga, misalkan kamu punya tempat tinggal, dirusak sama orang, dibakar sama orang, kamu nggak punya tempat tinggal, mau tinggal di mana coba? Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan tidak punya tempat tinggal, kamu sakit, nah habis itu meninggalkan, nah seperti itu ya. Sama dengan hewan dan tumbuhan. Ketika kita merusak hutan, nah rumahnya kita rusak, ya sudah, hewannya satu nanti bisa turun ke pemukiman. Makanya kemarin ada banyak berita yang mengatakan, oh monyet pada turun ke pemukiman nyari makan. Nah, itu gara-garanya apa? Lah gara-garanya habitatnya yang rusak. Nah, seperti itu. Nah, selain itu banyak perburuan juga. Nah, perburuan itu juga mengurangi jumlahnya. Nah, jadi hewan atau tumbuhan langka itu yang seperti apa? Nah, hewan atau tumbuhan langka itu yang jenisnya itu sudah sulit untuk ditemukan di alam bebas dan bahkan jumlahnya terbatas dan hanya ada di suatu daerah tertentu. Nah, jadi jumlahnya itu tinggal sedikit
Sedikitnya karena apa ya? Karena dia tidak bisa berkembang biak lagi, karena dia sudah mati ya kan, misalkan hanya ada, sisa badak satu yang laki-laki, mana bisa dia bisa memperbanyak, spesiesnya, karena apa? Yang betina sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Karena apa? Diburu oleh manusia. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Ini kenapa kok bisa dia langka? Karena apa? Manusia hanya memanfaatkannya saja tanpa dia bisa menanam lagi kayak gitu. Nah, sebetulnya faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan hewan dan tumbuhan itu menjadi langka ya? Dibedakan jadi dua ya, ada faktor alam dan juga dari faktor manusia. Yang faktor alam adalah sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan yang ketiga terjadi bencana alam. Nah, sulit beradaptasi berarti dia sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, misalkan nih, penguin itu kan tempat hidupnya itu kan di kutub, di daerah yang dingin. Nah, ketika dia dipindahkan ke Indonesia misalnya di daerah tempat yang panas, dia akan sulit untuk beradaptasi karena dia terbiasa dengan hawa dingin kayak gitu. Nah, terus ada faktor yang dari manusia. Dari manusia seperti yang Bu Retno ceritakan tadi ya, ada penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, pembuangan sampah ke alam. Nah, ini adalah menjadi PR kita yang banyak sekali, yang besar sekali, dan masih banyak berlangsung di daerah-daerah di Indonesia. Nah, terutama yang ini, penebangan dan pembakaran hutan. Banyak sekali orang-orang atau orang-orang atau masyarakat tertentu yang sengaja untuk membakar hutan untuk membuka lahan kayak gitu. Jadi ini berdampak ya, karena misalkan kayak contoh di Kalimantan, dia bisa menghasilkan yang namanya kelapa sawit, tapi dia nggak punya lahan. Nah, terus caranya gimana? Nah, caranya ya itu tadi, dia membakar hutan, ditebangi habis itu ditanami yang namanya kelapa sawit. Nah, ketika sudah ditanami kelapa sawit, nah orang hutannya yang di situ kan juga bingung, lah kok hutannya jadi kayak gini, dia nggak bisa cari makan. Nah, akhirnya si orang utan ini terancam apa ya tadi, karena habitatnya sudah rusak. Nah, kalau misalkan dia nekat untuk mengambil kelapa sawit tadi, kan otomatis akan diburu oleh manusia, dan bahkan banyak kemarin berita-berita yang menyampaikan tentang kayak penganiayaan ya mungkin ya, atau mungkin dilukai. Jadi si orang hutan tadi sengaja dilukai, sengaja dijahati oleh manusia supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu yang namanya lahan kelapa sawit tadi kayak gitu. Nah, kalau perburuan liar ini juga masih banyak terjadi. Nah, ini kadang-kadang hobi seperti ini memang harus sangat dihilangkan ya. Seperti itu, karena dia sudah merusak ekosistem kayak gitu. Misalkan nih ada orang yang hobi nembak yang namanya musang di hutan. Di hutan kan ada musang tuh. Nah, ketika musang ini banyak diburu, otomatis jumlahnya akan berkurang. Padahal si musang ini sangat berguna karena apa? Dia ini kan pemakan daging, karnivora kan, ada yang musang yang pemakan daging, dia makan ular. Nah, karena si musang habitatnya diburu, jumlahnya sedikit, otomatis yang memburu ular tadi kan juga sedikit. Nah, makanya kemarin ada kasus tuh sampai ular itu masuk ke dalam rumah kayak gitu, bahkan ular yang berbisa sekalipun. Nah, ini kan sangat mengerikan ya. Makanya hobi-hobi untuk berburu liar ini mohon dikurangi, karena apa? Sangat mengganggu yang namanya ekosistem. Nah, yang ketiga adalah eksploitasi secara berlebihan. Nah, ini misal kayak kita memanfaatkan hasil hutan. Boleh nggak kita memanfaatkan hasil hutan? Boleh, asalkan misalkan nih kita memotong satu pohon. Nah, tapi gantinya apa? Gantinya kita harus menanam 10 pohon. Nah, dengan begitu walaupun kita memotong, tapi masih ada tabungannya kayak gitu. Kita masih punya hasil hutan yang lain kayak gitu. Jadi tidak dibiarkan
menebang habis itu gundul. Nah, nanti yang rugi juga kita. Ruginya apa? Ketika hutan itu gundul, maka akan muncul bencana yang lain. Misalkan apa? Banjir bandang. Nah, banjir bandang, tanah longsor. Nah, banjir bandang itu apa sih? Banjir bandang itu adalah air disertai dengan lumpur. Ya, warnanya sih mirip mirip banget kayak susu coklat. Ya, mending itu banjir susu coklat nggak apa-apa. Lah ini banjir lumpur plus air. Nah, itu kan sangat membahayakan seperti itu. Nah, terus yang keempat ada pembuangan sampah ke alam. Nah, ini yang sering kita lupa. Nah, kita kalau misalkan makan permen bungkusnya kan kecil, Bu Retno, nggak apa-apa lah dibuang sembarangan. Jangan salah, yang kecil-kecil ini justru juga akan menimbulkan hal-hal atau akibat yang besar. Misalkan kita lagi di piknik nih ke tempat wisata. Nah, kadang-kadang kita sulit menemukan tempat sampah. Mungkin tempat sampahnya agak jauh. Nah, karena tempat sampahnya jauh, Bu, nggak ditemuin kayak gitu. Jadinya makanya saya buang sampah sembarangan. Oh, jangan gitu. Sampahnya tadi dikumpulin dulu di plastik. Nah, setelah itu baru dibuang ke tempat sampah. Atau kalau memang kalian terpaksanya tidak bisa menemukan tempat sampah, si bungkus permen ini tadi kantongi dulu. Nah, dikantongi atau dipegang dulu. Nah, nanti kalau sudah ketemu yang namanya tempat sampah, baru dibuang. Nah, dibiasakan seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan kita terbiasa untuk membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ya. Di sungai itu kan alirannya nanti ke laut. Nah, sampah ini bisa sampai ke laut. Nah, bahkan kalau misalkan kita lagi piknik di pantai, wah, sampahnya banyak banget kan, kita jadi tidak nyaman. Dan bahkan kalau sampah ini mengapung di laut, bisa sampai ke negara lain juga loh. Nah, seperti itu. Nah, terus sebelum kita memulai lagi, di sini Bu Retno akan menjelaskan beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang sudah mulai langka atau sudah langka di Indonesia karena ya tadi, karena ada beberapa faktor alam dan dari faktor manusia yang menyebabkan hewan dan tumbuhan ini langka. Yang pertama ada burung cendrawasih. Nah, burung ini hanya bisa ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah, dijuluki sebagai burung surga. Burung cendrawasih langka karena kerusakan habitat dan banyaknya perburuan liar. Nah, karena dia memiliki bulu burung yang amat sangat indah dan ini banyak sekali orang yang pengen memelihara atau bahkan mengawetkan. Nah, seperti itu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Karena apa? Nanti kalau misalkan dia jumlahnya semakin sedikit, anak cucu kita nanti itu hanya bisa melihat gambarnya tanpa bisa melihat aslinya. Kan kasihan. Nah, selanjutnya ada badak bercula satu. Badak bercula satu merupakan hewan khas dari yang ada di ujung kulon, Provinsi Banten. Hewan ini diambil culanya untuk digunakan sebagai obat. Nah, karena culanya ini bisa bermanfaat untuk obat, makanya dia diburu. Jadi dia ditembak, habis itu diambil ininya aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada komodo. Nah, komodo adalah hewan kadal terbesar di dunia dan dia merupakan satu-satunya hewan purba yang masih tersisa. Nah, dia menempati di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Nah, kita banyak sekali ya acara-acara televisi yang mengeksploitasi tentang keindahan Indonesia. Jadi di Pulau Komodo ini dia bisa hidup berdampingan antara manusia dengan komodo dan ini dijadikan sebagai komoditi wisatanya Indonesia ya. Tapi hati-hati karena komodo ini dari lidahnya, air liurnya ini mengandung bisa, jadi kita harus hati-hati. Nah, kenapa langka? Nah, karena ini tadi banyak rusa dan babi karena dia kan pemakan karnivora, jadi dia makan rusa sama babi. Tapi makanannya malah diburu sama manusia. Nah, karena makanannya diburu, dia bisa makan dari mana? Nah, akhirnya dia bisa punah seperti itu, bisa langka. Maka dari itu, yang seperti Bu Retno katakan di awal tadi, hobi perburuan liar memang harus sudah dihentikan karena sangat mengganggu ekosistem. Nah, yang tadi Bu Retno ceritakan ya, ada orang hutan. Nah, jadi dia kasihan sebetulnya karena memang itu rumahnya, tapi sengaja dirusak sama manusia hanya untuk dijadikan sebagai lahan kelapa sawit. Nah, seperti itu.
Nah, biasanya orangutan ini adanya di Sumatera dan Kalimantan, tapi akhir-akhir ini sudah banyak yang namanya penangkaran khusus untuk orangutan. Jadi mereka dirawat di situ, yang kecil-kecil itu dirawat, terus dilatih bagaimana caranya dia bisa bertahan di alam bebas seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini langka itu karena habitatnya rusak. Ini mohon maaf agak tertutup ya. Terus karena memang si bulunya ini amat sangat indah kalau dijadikan jaket atau mantel. Jadi kita gatel sedikit ya untuk menjadikan dia sebagai bahan pakaiannya kita. Padahal sebetulnya kalau seperti ini juga bisa dibikin sintetisnya. Tapi karena ada orang-orang yang memang kalau nggak asli nggak enak, nah kayak gitu. Nah yang seperti itu yang bisa membuat dia orang untuk berpikir berarti saya harus menemukan si harimau Sumatera ini, saya ambil kulitnya. Bahkan ada orang yang sengaja menjual ini dengan secara ilegal. Nah ini kan nggak boleh juga ya. Tuh lanjut. Nah, ada burung jalak Bali ya. Karena dia memiliki suara yang merdu dan indah, maka burung ini sering dipelihara ya. Jadi diburu, dipelihara. Padahal kalau menurut aturannya di Indonesia, orang bisa memelihara hewan langka atau yang hampir punah itu dengan beberapa syarat yang memang banyak sekali. Nah, tapi alangkah lebih baiknya walaupun sudah ada syarat-syaratnya, kita sebagai manusia ya sudah, karena burung itu hidupnya ya di alam bebas, jangan dikandangin. Kayak kamu, coba kalau misalkan kamu dikandangin, misalkan kamu hanya disuruh ibumu, udah di rumah aja, nggak usah main, nggak usah ngapa-ngapain, nggak boleh keluar, pokoknya intinya di rumah, kamu hanya bisa makan tidur di rumah. Kira-kira bosan nggak? Bosan. Sama kayak burung misalkan mbok kandangin terus, nah apain dia cuman hinggap di batang satu ke batang lain, muter aja di kandang-kandang itu, nggak baik. Apalagi yang suka melihara burung hanya melihara tok, tapi nggak mau ngasih makan, nggak mau ngasih minum. Dia hanya sekedar dilihat saja burungnya, itu malah tambah kasihan. Karena apa? Ya dia nggak bisa makan, habis itu gimana? Mati, kan kasihan malahan. Nah makanya kalau memang terpaksanya ya kalau memelihara burung, peliharalah dengan baik, tapi usahakan, karena memang burung ini itu hidupnya yang di alam bebas, biarkan dia hidup di alam bebas seperti itu. Jangan diburu, jangan sengaja dipelihara. Supaya apa? Supaya anak cucu kita besok tidak hanya bisa melihat gambarnya, tapi bisa melihat aslinya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke tumbuhan yang langka ya. Nah, ini ada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Nah, tumbuhan ini terdapat di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat. Nah, yang selanjutnya ada Amorphopalus titanium atau dijuluki dengan bunga bangkai. Nah, hampir mirip dengan yang tadi, yang ini, yang Rafflesia ini, tapi bedanya apa dengan yang Amorphopalus titanium ini? Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang Rafflesia tadi, dia hidupnya itu parasit, jadi dia hanya bergantung sama inangnya, dia tidak bisa berfotosintesis. Sedangkan yang Amorphopalus titanium ini, karena dia asalnya dari umbi, nah ini umbi ya, Thales itu, dia bisa berfotosintesis, jadi dia tidak menggantungkan hidupnya ke inangnya kayak gitu. Sama kalau baunya gimana ya? Sama-sama, karena memang baunya, karena julukannya bunga bangkai, otomatis ya baunya tidak terlalu sedap. Kalau yang ini baunya tidak sedap, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menarik serangga, terutama lalat ya. Karena dia harus memenuhi kebutuhan nitrogennya itu. Nah, ini seperti itu. Jadi dia digunakan untuk menarik perhatiannya tadi. Perhatian si serangga. Lanjut ke kantong semar. Nah, tumbuhan kantong semar ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kadar nitrogennya sedikit ya, di daerah rawa. Tumbuh di hutan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Nah, ini hampir sama juga dengan si Rafflesia. Dia menarik perhatiannya
serangga. Nah, jadi gitu. Untuk apa ya? Ini tadi untuk kebutuhan nitrogennya ini tadi. Nah, selanjutnya adalah cendana. Banyak tumbuhan cendana itu banyak hidup di daerah Nusa Tenggara, digunakan sebagai untuk membuat rempah-rempah, pengharum dan juga bahan kosmetik. Nah, lanjut. Aquilaria. Aquilaria adalah tumbuhan yang menghasilkan kayu gaharu, dijuluki emas beraroma hutan. Emas beraroma hutan. Karena apa? Kenapa dia dijuluki emas? Karena dia mengandung kadar damar yang teramat sangat banyak, jadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia seperti itu, untuk membuat kursi, meja dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang setelah kita membahas tadi hewan dan tumbuhan langka, kita juga harus mengusahakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga kelestarian dari hewan dan tumbuhan tadi. Nah, caranya ada dua ya. Yang pertama ada in situ dan yang kedua adalah ex situ. Apa itu in situ dan ex situ? In situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, jadi misalkan dia itu hanya bisa hidup di Sumatera, ya sudah kita bangun di sana kayak gitu. Misalkan membangun suaka marga satwa atau cagar alam, hutan lindung dan taman nasional. Nah, sekarang pertama mau menjelaskan dulu apa bedanya suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung dan juga taman nasional. Nah, kita mulai dulu dari suaka marga satwa. Kalau suaka marga satwa itu adalah tempat yang digunakan untuk melindungi hewan. Nah, ingat ya, hanya hewan saja. Kayak gitu. Nah, kalau cagar alam itu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Jadi di satu tempat itu ada hewannya dan ada tumbuhannya. Nah, kalau hutan lindung itu adalah hutan yang sengaja difungsikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga yang namanya kesuburan tanah serta ketersediaan air. Ya, jadi kalau hutan lindung ini ya otomatis memang tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain-lain ya. Nah, kalau mau memanfaatkan hutan, kita manfaatkan yang namanya hutan produksi kayak gitu. Tapi kalau hutan lindung hanya digunakan untuk menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air. Nah, karena apa? Air itu memang kebutuhan dasarnya dari manusia. Jadi kalau misal hutannya tidak ada tempat penyimpanan air hujan, nanti kita memanfaatkan air dari mana. Nah, makanya itu pemerintah membuat atau hutan lindung ya, gunanya untuk itu tadi, untuk menjaga kesuburan tanah serta menjaga ketersediaan air. Nah, yang selanjutnya adalah taman nasional. Nah, taman nasional itu hampir mirip dengan cagar alam, ya hampir sama ya, karena memang ada tanamannya, ada hewannya. Nah, tapi kalau cagar alam ini dia tidak boleh sembarangan orang masuk dan tidak ada kegiatan wisata, tidak ada kunjungan wisata. Kalau tidak ada berita-berita dari misal kunjungan wartawan kayak gitu, pengen meliput gitu. Nah, kalau memang cagar alam boleh diadakan seperti itu, tapi harus izin. Tapi kalau untuk kegiatan wisata, cagar alam nggak boleh kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk taman nasional itu diperbolehkan. Jadi misalkan kita mau main ke Taman Nasional Baluran, boleh seperti itu. Nah, jadi ada kegiatan wisatanya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ex situ. Ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, seperti yang Bu Retno ceritakan tadi, misalkan kayak orang hutan itu hidupnya di daerah Kalimantan sama Sumatera. Nah, sengaja misalkan dibawa ke Jawa, dia dikembangkan di sini, dia dikembangbiakkan di sini, dia dirawat di sini. Nah, begitu nanti sudah siap dia untuk hidup di alam bebas, dia dilepas. Nah, seperti itu. Itu namanya ex situ. Nah, ini adalah beberapa jenis ya tempat atau taman nasional yang ada di Indonesia. Itu ada Gunung Leuser. Nah, ini ada badak Sumatera, gajah, orangutan, dan beruang madu. Ada Taman Nasional Bukit Barisan juga, ada Kerinci Seblat, ada Suaka Marga Satwa
di Pulau Komodo yang seperti Bu Retno ceritakan tadi. Ya, gitu ya. Nah, terus ada Taman Nasional Tanjung Puting yaitu di Kalimantan. Ini khusus untuk habitatnya si orangutan, nah si otan. Nah, terus ada taman nasional yang terkenal yaitu Taman Nasional Waikambas. Ini adanya di Lampung. Itu digunakan atau dijuluki juga dengan sekolah gajah karena di sana banyak sekali gajah yang memang dilatih. Jadi mereka di sana bisa diajak bermain sepak bola oleh manusia kayak gitu. Nah, juga dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, terus ada Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, ini khusus untuk badak berjula 1. Lanjut. Nah, ini ada beberapa taman nasional di ASEAN ya. Ya, di Malaysia ada Taman Nasional Taman Negara Kinabalu dan Gunung Wulu. Di Thailand ada Taman Nasional Khao Sok, Pataem, Khao Yai. Nah, di Vietnam ada Hoang Linh kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk keterangan-keterangannya bisa dibaca di buku tema ya untuk yang taman nasional yang ada di ASEAN seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Retno. Nah, pesannya Bu Retno di sini apa? Tetap lestarikan alamnya kita ya. Jadi biasakan untuk selalu dari hal-hal yang kecil dulu, misalkan membuang sampah, ya harus di tempat sampah. Kan nggak ada tempat sampah, simpan dulu sampahnya. Nanti kalau sudah ketemu tempat sampah baru dibuang. Hal-hal kecil ini yang justru akan berdampak besar kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah sadar bahwa alam ini juga akan menguntungkan kita kalau juga kita merawatnya kayak gitu. Tapi kalau kita merusak ya sudah nanti alam juga akan berbalik balas dendam ke kita. Misalnya apa? Oh, terjadi bencana alam atau mungkin kekeringan atau kita tidak bisa memanfaatkannya lagi. Nah, seperti itu. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan berdoa supaya kita bisa segera sekolah tatap muka ya, supaya tidak bosan juga di rumah hanya menyimak video, tugas, dan yang lain sebagainya. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar rumah dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat.